Kalau gue lihat-lihat ya belakangan nih pemerintah kita tuh kayak sibuk banget ya. Banyak banget gitu kerjaannya ngurusin aset rakyat gitu ya. Perkara dari rekening nganggur katanya bakal diblokir. Terus juga tanah nganggur bakal disita gitu. Terus kalau kata gue emang misalnya nanti rekeningnya diblokir nih. Terus kalau susah atau kagak bisa-bisa nanti di nggak blokirinnya terus nanti duitnya kemana? Padahal kan mestinya ya demokrasi itu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Kenapa jadi untuk negara semua sekarang? Sekalian tuh negara, padahal banyak banget tuh kayak anak-anak nganggur di jalanan, kagak sekolah. Terus laki-laki nganggur, kagak kerja. Bini-bini nganggur, kagak ada lakinya. Gimana ya maksudnya maaf? Apa kagak disita aja juga tuh orang-orang pada nganggur ya kan? Terus kata gua mah misalnya nih pemerintah mau ngurusin uang rakyat yang nganggur. Ini kan ada nih kejadian beberapa tahun lalu nih, udah berapa lama nih, udah berapa tahun. Orang rakyat pada nganggur tuh di Jiwasraya. Terus uangnya kemana? Kok uang yang nganggur di sana kagak diurusin sama negara? ATK membuka kembali rekening yang terblokir. Ini hasil dari speak up masyarakat Indonesia yang demo lewat online. Karena apa? Karena sudah ada korbannya. Ada yang sedang sakit mau operasi, tidak bisa membayar rumah sakit, tidak bisa operasi, taruhannya nyawa hanya karena terblokir. Ya kan itu diblokir, nanti kan bisa dibuka, datang saja ke bank. Dikiranya begitu terblokir, datang ke bank langsung dibuka. Tidak. Banyak yang blokirannya datang ke bank selalu disuruh menunggu. Dan menunggu. Padahal itu kan hak dari para penabung itu. Jadi kejadian ini membuat rasa nyaman, rasa aman untuk menabung masyarakat hilang. Bahkan banyak yang berlomba-lomba mengambil uangnya. Apa yang terjadi kalau seluruh masyarakat mengambil uangnya? Karena apa ya guys, nggak semua orang itu ngerti tentang transaksi lewat m-banking. Ya, kadang mereka ada yang menabung hanya untuk kebutuhan pendidikan. Bahkan ada yang tabungan anak pun kena loh guys. Ada yang menabung untuk umroh. Ada yang nabung untuk haji. Di mana mereka bisa jadi sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun itu tabungannya tidak ada transaksi. Hanya sekedar menabung. Lah kok diblokir? Ya, jadi nggak ada salahnya kita speak up ya. Karena memang kebijakan-kebijakan yang membuat merugikan masyarakat itu perlu kita speak up guys. Karena sudah banyak korbannya. Banyak yang sakit, tidak bisa bayar rumah sakit hanya karena terblokir. Ya, di saat rekeningnya terblokir, kita mau nggak mau harus menyisakan waktu untuk mengurusnya. Dan itu tenaga, pikiran, waktu tersita semua. Yang harusnya kita bisa mengerjakan yang lain. Masyarakat sudah susah Pak, mohon jangan dipersulit lagi. Ya, jadi buat kalian-kalian nih yang pada terblokir ya, rekeningnya ini rencananya akan dipercepat untuk pembukaannya. Jadi kalian bisa segera menghubungi banknya, bank bersangkutan yang terblokir. Semoga bisa dibuka lagi rekeningnya dan bisa digunakan untuk berkegiatan sehari-hari. Akhirnya buka lagi blokiran rekening kemarin teman-teman. Nah, alhamdulillah ya. Tapi coba deh ke depannya mungkin dipikirkan lagi deh Pak. Maksudnya rekening yang nganggur 3 bulan ini acuannya bagaimana? Bener sih tujuannya bagus. Kalau memang tujuan itu pengen kayak menanggulangi atau mengurangi pencucian uang dan lain sebagainya. Tapi kan kalau kita nabung kan memang uangnya jarang kita apa-apain ya Pak ya. Kalau cuman indikatornya nganggur 3 bulan doang, ya gimana Pak? Kita tabungan kita yang memang nggak mau kita pakai buat apa-apa, kalau diblokir ya gimana? Terus kita nabung di mana gitu loh. Masa kita memang nggak mau otak-atik itu rekening, masa kena juga? Nah kan kita pengen mungkin ada tabungan buat nanti anak kuliah, yang memang udah pasti akan nganggur lama Pak itu rekening Pak. Jadi mungkin kedepannya bisa diatur dan diregulasi lagi. Tapi saya nggak tahu ya, kemarin katanya ada berita juga kalau PPATK dipanggil oleh Pak Presiden Prabowo. Cuman apakah karena hal ini akhirnya dibuka lagi? Cuman yang penting sih karena banyak banget orang yang kesusahan ya Pak ya kemarin ya. Kemarin saya baca berita ada juga yang ya mau operasi keluarganya, mau ngambil uang nggak bisa. Mau lahiran istrinya, mau ngambil uang buat lahiran nggak bisa. Nah kan kasihan kalau kayak gitu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi sih ya. Dan harapannya ya segera menemukan solusi yang pas gitu loh buat masalah menanggulangi kayak pencucian uang dan Hotman Paris mengucapkan terima kasih kepada pimpinan PPATK yang telah membuka kembali begitu banyak rekening nasabah perbankan yang sebelumnya diblokir.
Sekali lagi, terima kasih kepada pimpinan PPATK yang telah mendengar suara hati rakyat. Hotman Paris terutama mengucapkan mohon maaf karena Hotman lah yang pertama kali memviralkan dan mengajukan protes atas aturan memblokir oleh PPATK ini. Ya, Hotman lah yang pertama kali memviralkan berita ini, bahkan gua hampir dijitak oleh bos. Tapi setelah mendengar suara rakyat, akhirnya PPATK telah membatalkan begitu banyak rekening yang telah diblokir, telah dibuka kembali. Sekali lagi, itu adalah hak asasi manusia, mau dipakai uangnya atau tidak, itu adalah hak seseorang. Salam Hotman Paris. Nama Agnes Jennifer kembali jadi sorotan publik, bukan karena karya terbarunya atau penampilan glamor di media sosial, tapi karena keberaniannya menyentil isu panas yang sedang ramai diperbincangkan, kisruh soal PPATK. Di tengah riuhnya pemberitaan tentang transaksi mencurigakan dan laporan keuangan yang menyeret sejumlah figur publik, Agnes Jennifer mendadak buka suara. Bukan sekadar komentar biasa, pernyataannya blak-blakan, tajam, dan tanpa basa-basi, langsung menyoroti inti masalah yang selama ini ditutup-tutupi banyak pihak. Apa sebenarnya yang membuat Agnes angkat bicara? Apakah ia hanya sekadar ikut nimbrung dalam isu viral, atau justru menyimpan keresahan pribadi yang selama ini tak terungkap? Dan yang lebih mengejutkan, benarkah ia secara tidak langsung menyindir sosok-sosok berpengaruh yang namanya disebut-sebut dalam polemik ini? Komentar pedasnya langsung mengundang gelombang reaksi dari netizen. Ada yang mendukung, ada pula yang menyayangkan. Tapi satu hal yang pasti, Agnes Jennifer tak gentar bersuara di tengah badai. Lalu, apa isi lengkap dari pernyataannya? Siapa yang merasa tersindir? Dan apa dampaknya terhadap dunia selebriti tanah air? Semua akan kita kupas tuntas di video ini. Jangan kemana-mana, karena kamu akan melihat sisi lain dari Agnes Jennifer yang belum pernah kamu saksikan sebelumnya. Masalah seputar PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan belakangan ini memang sedang menjadi perbincangan panas. Sejumlah nama publik figur disebut-sebut dalam laporan transaksi janggal, dan rumor pun berkembang liar di media sosial. Agnes Jennifer, yang dikenal sebagai sosok vokal dan tidak segan menyuarakan pendapatnya, ikut memberikan tanggapan yang cukup mengejutkan. Lewat akun media sosialnya, Agnes menuliskan, "Lebih besar dari, kalau memang bersih, ngapain takut? PPATK itu kerja sesuai prosedur. Jangan bawa-bawa emosi kalau memang tidak ada yang disembunyikan." Pernyataan tersebut sontak langsung menyita perhatian warganet. Banyak yang memuji keberanian Agnes dalam mengomentari isu yang cukup sensitif ini. Bahkan, beberapa penggemarnya menyebut bahwa Agnes hanya menyuarakan apa yang ada di benak banyak orang. Tak hanya itu, dalam sesi live singkat di Instagram, Agnes juga menyebut bahwa ketegasan lembaga seperti PPATK sangat penting demi membersihkan dunia hiburan dan bisnis dari praktek-praktek yang tidak sehat. Komentar pun membanjiri kolom unggahan Agnes. "Setuju banget sama Agnes, memang harus ada transparansi. Salut, akhirnya ada publik figur yang gak takut buka suara. Semoga yang merasa kena bisa introspeksi, bukan malah playing victim." Namun, tak sedikit juga yang menganggap pernyataan Agnes terlalu frontal. "Ngomong hati-hati dong, ini menyangkut nama orang. Bisa-bisa kena somasi. Loh, ngomong gitu. Keren Ci kamu berani speak up dan utarakan semua kalau istri nganggur boleh disita nak cie. Bagaimana nasib uang yang taruh di Jiwasraya katanya milik pemerintah tapi sekarang uangnya entah hilang kemana @Lisa Official. Ada Ci tanah pemerintah kosong udah lama. Cuma ditulis plang doang milik negara. Itu kagak disita rakyat. @Winda Lestari. Titi nanti kem disita negara Ci @Chandra garis bawah Jobi." Pernyataan Agnes Jennifer memang menjadi bumbu baru di tengah panasnya isu soal PPATK. Terlepas dari pro dan kontra, keberaniannya untuk bersuara menunjukkan bahwa dunia selebriti kini tidak hanya berdiam diri, tapi ikut aktif dalam isu-isu penting. Apakah ini pertanda bahwa para artis mulai berani terbuka dan transparan soal urusan finansial mereka? Nah, itulah tadi ulasan lengkap soal pernyataan mengejutkan dari Agnes Jennifer yang sukses bikin netizen geger.
Di tengah isu PPATK yang sedang jadi sorotan publik, komentar blak-blakan dari seorang figur publik seperti Agnes tentu memicu berbagai reaksi, dari yang mendukung hingga yang mempertanyakan motif di balik ucapannya. Sekarang, kami ingin tahu pendapat kalian. Apakah menurut kalian Agnes Jennifer memang terlalu berani dan frontal dalam menyampaikan opininya? Atau justru ia adalah satu dari sedikit selebriti yang berani menyuarakan kebenaran yang selama ini disimpan rapat-rapat? Apakah komentar seperti ini bisa mendorong dunia hiburan menjadi lebih bersih dan transparan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan ragu untuk berdiskusi dengan santun, karena setiap suara kalian sangat berarti dan bisa membuka sudut pandang baru untuk kita semua. Dan kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan. Share ke teman-teman kalian yang juga mengikuti isu ini. Dan tentunya subscribe ke channel ini agar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia selebriti, gosip terhangat, dan berita viral lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap kritis, tetap santun, dan sampai jumpa di video berikutnya dengan informasi yang gak kalah seru.